Dan kami pada intinya Kemendikbudristek sangat mendukung atas produksinya film ini, dan saya berharap didukung oleh semua pihak. Saya akhiri, Abdul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahendra, mohon berkenan untuk tetap berada di depan. Dan saya juga turut mengundang Bapak Ki Bayu Prabangkara untuk bisa bergabung ke depan panggung bersama-sama dengan Mbak Maudia Yunda dan juga Mbak Gina Esnur, serta Mas Salman Aristo untuk bisa bersama-sama membuka kepada publik rancangan poster film Ki Hajar Dewantara. Kepada rekan-rekan media, kami persilakan untuk boleh sedikit merapat ke tengah. Oke. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami buka poster ini. 3, 2, 1. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya secara simbolis kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa bertanda tangan pada poster tersebut. Kami persilakan Pak Mahendra untuk bisa menandatangani poster tersebut. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Mas Bayu, kami persilakan. Selanjutnya Mbak Maudi. Berikutnya Pak Gina Esnur. Dan Mas Salman Aristo. Saya undang untuk berfoto bersama. Boleh kita arahkan pandangan ke sebelah kanan sedikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, cukup. Kemudian kembali ke tengah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi ke kiri. Kemudian 1, 2, dan 3. Sekali lagi dong tengah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman media. Kita akan lanjutkan untuk berbincang-bincang. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik. Baru saja bersama dengan rekan-rekan media kita sudah melihat poster film Ki Hajar Dewantara, dan saat ini juga di depan kita sudah ada Pak Mahendra, Pak Bayu, kemudian juga ada produser, penulis dan juga sutradara dari film Ki Hajar Dewantara yang pada hari ini akan coba untuk bercerita dan memberikan
informasi kepada kita terkait film Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, izin untuk memulai diskusi pada sore hari ini, saya mohon izin pertama kepada Pak Mahendra. Izin Pak. Pak Mahendra, pertanyaan pertama, biasanya kalau dari Kemendikbudristek yang udah kalau kasih dukungan ke film-film Indonesia adalah sebagai travel agent Pak, karena untuk festival internasional. Namun untuk proyek film Ki Hajar Dewantara ini ternyata juga ada dukungan terkait riset serta pengembangan cerita. Boleh jelaskan seperti apa keterlibatan Kemendikbudristek dalam proyek film Ki Hajar Dewantara Pak? Ya, sebetulnya kan soal riset dan pengembangan cerita itu tidak hanya di KHD sebelumnya. Seperti di Indonesia program kita yang bicara film itu sebetulnya juga pengembangan dari narasi dan riset juga. Cuman kan kalau itu memakan program 1 tahun dan memang itu kalau yang ini memang khusus karena sebagai bapak pendidikan tentu kita punya kurasi yang tetap ya soal kenapa itu film ini didukung, dan kemarin juga dari arah dari Mas Menteri untuk langsung waktu disonding langsung bilang ini harus didukung gitu. Jadi kami menerjemahkan tentu tidak ingin masuk di dalam proses dalam industri, kan kami Kemendikbud tidak boleh dong nanti karena hak komersial dan semuanya tetap ada di sini di Mbak Gina dan teman-teman. Kami yaitu salah satu untuk mendukung utama kita adalah di riset dan pengembangan narasi dan sesuai dengan ya kita ingin menjaga nilai-nilai yang memang kita ingin menggali ya nilai-nilai yang sebetulnya kita juga penasaran sejauh mana sih relevansi dari Ki Hajar Dewantara dengan masa kini. Itu yang misi terpenting kita saat ini. Baik Pak, kalau untuk dukungannya Pak, berarti skop dukungannya hanya akan sebatas riset dan pengembangan cerita atau bahkan sampai filmnya ketika sudah selesai dan tayang Pak? Tentu kita lihat ini kalau itu masuk di festival internasional tentu kan masuk di travel grant, itu masih kita jagain karena ini kan ada program dari kita ya pasti dengan Kemendikbud. Nah, kalau dia nanti mendapatkan koproduksi dari luar negeri juga akan kita dampingi masih depan. Jadi banyak hal yang sebetulnya nanti kita lihat bahkan pasca promosinya seperti nobar-nobarnya kan juga bisa seperti yang kita lakukan di film-film lain. Dan kita kan punya skema nobar-nobar di bioskop, bahkan nanti setelah tayang keluar dari turun dari bioskop pun juga akan masuk di situ. Jadi sebetulnya banyak sekali, tapi intinya kita sangat berkomitmen soal film ini, dan bahkan nanti kita sama-sama memberi solusi kalau ada tantangan di lapangan dan sebagainya. Soal mungkin izin, soal bagaimana kita memperkuat bagaimana mempelajari dari produksi ini. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Mahendra. Selanjutnya saya akan beralih ke Pak Bayu selaku Ketua Yayasan Keluarga Ki Hajar Dewantara. Pak Bayu, boleh dibagikan tanggapan Bapak terkait adanya proyek film Ki Hajar Dewantara yang diproduksi oleh Wahana Kreator Nusantara dan didukung oleh Kemendikbudristek ini. Dan apakah artinya ini juga menandakan bahwa seluruh keluarga dari Ki Hajar Dewantara sudah merestui proyek ini, Pak Bayu? Oke, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa sebenarnya sudah sejak lama kita dari pihak keluarga besar Ki Hajar Dewantara ingin mengabadikan momen kehidupan Ki Hajar Dewantara dan Ki Hajar Dewantara itu dalam bentuk film ya. Jadi dengan adanya film itu nanti seluruh masyarakat, generasi saat ini ataupun generasi yang akan datang itu tidak hanya mengetahui Ki Hajar Dewantara, namun juga bisa lebih mengenal dan meneladani sosok beliau. Gitu. Yang kedua, yang kebetulan kami merestui film ini merupakan momen yang tepat karena kami selaku keluarga besar Ki Hajar Dewantara bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang profesional di bidangnya untuk menggarap film Ki Hajar Dewantara. Jadi kami sangat yakin dan percaya jika film ini di tangan beliau, orang-orang hebat ini, insya Allah film ini akan menjadi film yang luar biasa. Dan tentunya dengan film ini bukan sekedar film, namun kita bisa dikatakan kita melanjutkan perjuangan dari para pejuang-pejuang terdahulu. Demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.
Pertanyaan berikutnya akan saya ajukan kepada produser dari film Ki Hajar Dewantara. Mbak Maudi, biasanya kita menyaksikannya ada di depan layar berperan gitu ya. Sekarang beralih tanggung jawab menjadi seorang produser. Dan di film Ki Hajar Dewantara ini menjadi debut pertama bagi Betul. Mbak Maudi sebagai seorang produser. Boleh diceritakan bagaimana awal keterlibatannya dalam film ini dan sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi produser? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah menghadiri momen yang sangat spesial ini. Terima kasih Pak Mahendra, terima kasih juga Mas Bayu tadi kepercayaannya. Mungkin saya mulai ceritanya tentang refleksi diri dulu sih sebenarnya. Jadi waktu saya kemarin S2 dan sempat mengambil pendidikan juga, ada banyak hal-hal atau nilai-nilai pendidikan yang saya sempat refleksikan gitu. Dan saya sangat percaya beberapa darinya adalah pentingnya membangun kecintaan dalam belajar, kepemilikan bagi anak, kepemilikan bagi seorang pelajar di dalam kelas dan lain-lain gitu ya. Atau student-centered learning gitu ya. Saya nulis paper gitu tentang hal-hal tersebut yang mungkin dianggap cukup progresif, cukup baru, pemikiran-pemikiran modern tentang pendidikan. Tapi sebenarnya dalam proses ini semua gitu ya, saya juga belajar bahwa ternyata garis-garis ini sudah ada gitu sebenarnya di pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan di situ saya yang sangat tergerak gitu ya, saya sangat tergerak. Dan sebenarnya refleksi itu juga datang dari obrolan aku pertama kali sama Mbak Gina. Mbak Gina sama aku sempat ngobrol waktu aku awal balik kuliah gitu ya. Kayak Maudi sekarang sibuk apa? Apa aja yang kayaknya pengen dicapai dan dilakukan dan lain-lain. So, aku juga nanya sebaliknya, dan di situ kayaknya aku sama Mbak Gina tuh ada kesamaan. Pertama, kita percaya akan kekuatan cerita. Gitu. Aku juga mungkin sudah ada di dunia film sebenarnya dari 9 tahun umurnya. Jadi cukup lama. Mbak Gina juga aku memiliki banyak respect for her dari banyak karyanya gitu yang selalu membawa pesan-pesan dan cerita-cerita yang penting. Dan dari situ akhirnya kita ngebahas juga ya Mbak soal sosok tokoh Ki Hajar Dewantara ini gitu, Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Pendidikan Nasional, tentang banyaknya nilai-nilai yang beliau bawa dan rasanya perlu diceritakan, perlu disampaikan gitu. Dan itu yang aku percaya, dan dari obrolan itu akhirnya jadi semakin dalam dan akhirnya sampai di hari ini. Oke. Tepuk tangan boleh? Tapi sebenarnya kita jadi penasaran ya, seperti apa persiapannya Mbak Maudi selama ini bersama-sama dengan Mbak Gina, Mas Salman dan juga seluruh tim dari Wahana Kreator Nusantara dalam persiapannya untuk debut sebagai produser ini. Persiapannya, kalau persiapan sih mungkin selama ini banyak ngobrol-ngobrol dan belajar juga sama produser-produser di Wahana Kreator gitu kan. Karena aku tahu di sini newbie pertama kali juga. Jadi sebenarnya aku approach-nya di sini adalah penuh rasa ingin tahu dan banyak bertanya ke Mas Sidit dan yang lain tim di Wahana Kreator dan tentunya bagian juga. Dan so far obrolannya yang kita tahu adalah film ini itu harus kolaboratif. Film apapun sih sifatnya itu sangat-sangat kolaboratif. Banyak pihak yang akan bergabung dan dibutuhkan juga. Maka dari itu kami mementingkan proses yang tepat. Kami tahu bahwa harus ngobrol dulu dengan keluarga Ki Hajar Dewantara, jadi ketemu Mas Bayu dan keluarga juga. Kami juga tahu bahwa riset dan pengembangan cerita itu akan membutuhkan waktu dan proses yang cukup mendalam dan lama. Dan kita perlu partner dan expert sebanyak mungkin itu dalam membangun cerita yang baik dan tepat. Maka dari itu prioritas pertama adalah menemukan partner-partner dan memiliki conversations yang tepat itu tadi sebelum akhirnya dimulai membangun cerita. Oke baik, kalau boleh diceritakan sedikit
nantinya visi apa yang akan dibawa ke dalam film ini dan pesan yang ingin ditujukan kepada penonton di Indonesia? Oke, mungkin nanti Mbak Gina bisa tambahin juga ya. karena sebenarnya kalau ngomongin visi, pastinya yang pertama nilai-nilai yang memang dimiliki oleh sosok Ki Hajar Dewantara, tapi juga dari obrolan-obrolan saya dengan keluarga dan juga dari banyak pihak gitu ya semenjak adanya proyek ini, saya juga belajar bahwa ada banyak values justru dari kehidupan beliau, dari keluarga, dari cerita-cerita mungkin masa kecilnya gitu. Jadi sepertinya lebih dari film tentang pendidikan, ini juga film tentang kehidupan seseorang gitu, tentang manusia. Dan ada banyak tema-tema itu yang tentunya ingin kami sampaikan. Dan khususnya kalau buat aku mungkin pengen ya sebenarnya, tadi kata Mas Bayu juga pengen gitu anak-anak muda dan generasi ke depan tuh juga bisa mengenal sosok ini dan nilai-nilai dan cerita ini bisa berlangsung panjang gitu ke depannya. Baik, boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak Udi. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya, tentunya saya juga akan bertanya kepada Ibu Sutradara dan Bapak Produser Eksekutif dari film Ki Hajar Dewantara. Saya ingin bertanya kepada Mbak Gina Eskor. Mbak Gina, ini menjadi debut juga bagi Mbak Gina untuk menyutradarai film dengan tema sejarah gitu ya. Jadi dan juga pada film ini beliau merupakan sosok yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Seperti apa keistimewaan yang dapat Mbak Gina rasakan keistimewaannya untuk mendapat kepercayaan menyutradarai film Ki Hajar Dewantara ini? Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore semua teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya ini debut sebagai sutradara film sejarah, film biopik, tapi kan setiap kita bikin film itu adalah sebuah kebaruan. Dan buat saya pribadi, setiap proyek film adalah sebuah proses belajar lagi. Jadi pertama-tama saya sangat bersyukur kepada keluarga Ki Hajar Dewantara karena memperbolehkan kami bersama Wahana Kreator dan kemudian dari Bapak dari Kemendikbud Ristek juga mendukung gitu. Karena yang namanya proses belajar itu tuh gak selamanya tuh proses pribadi sendiri, itu ada proses bersama. Jadi harapannya ketika saya bisa membagikan perasaan-perasaan yang saya temukan ketika saya membaca pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Kalau kita selama ini bicara soal pahlawan, kita ingatnya tuh pahlawan tuh selalu bawa senjata. Kita seringkali melupakan pahlawan-pahlawan pemikir Indonesia. Kita merayakan Ki Hajar Dewantara hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional, tapi ketika kita bicara soal budaya berpikir, budaya berdiskusi, itu tuh kadang seringkali tuh dianggap remeh. Sedangkan kalau kata anak saya, dia umur 13 tahun, anak kami namanya Bung, panggilannya Bung, namanya Akarandu. Dia selalu bilang, orang tuh suka lupa bahwa Indonesia tuh merdeka karena keahlian diplomasinya. Nah, jadi ketika baca lagi buku Ki Hajar Dewantara, yang awalnya kenapa baca buku itu karena saya sama Aris yang gak cuma produser eksekutif juga suami gitu. Kami tuh mau tahun lalu tuh mau cari sekolah buat anak-anak kami. Terus akhirnya bingung nih berdua mau pendidikan seperti apa. Akhirnya kami riset. Terus ada satu sekolah yang kami jatuh cinta sekali, tapi kok kalau kami masukin sekolah di sini tuh bukan dengan pendidikan formal seperti saat sekarang. Kemudian kan karena itu belajar lagi ke sejarah, kenapa sih? Apa yang sebenarnya akar pendidikan Indonesia gitu? Penasaran dan akhirnya ketika belajar lagi ternyata ketika baca buku tulisan-tulisannya Ki Hajar Dewantara kok amat sangat modern ya. Tahun 1936 beliau bicara soal bahwa anak pendidikan itu gunanya untuk menebalkan garis-garis jati dirinya. 1936. Mau tanya ke ahli pendidikan manapun, itu adalah pemikiran yang masih amat sangat relevan. Tapi banyak sekali orang tua dan bahkan banyak sekali masih mungkin orang-orang yang konservatif di dalam pendidikan, ketika berhubungan sama anak, ketika berhubungan sama pendidikan, itu tuh mau-maunya sendiri. Dia lupa bahwa apa potensi anak
kebebasan, kemerdekaan anak untuk belajar, mengetahui dan optimal dalam hidupnya itu adalah karunia, itu adalah meneruskan karunia besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi film ini saya harapkan tuh bisa mengajak teman-teman semua penonton, terutama karena kita akan menyambut Indonesia Emas di 2045, untuk bisa merayakan lagi kemerdekaan kita, untuk belajar, berpikir bahwa pendidikan itu bukan cuma yang di ruang kelas, tapi juga di luar kelas. Bahwa pendidikan dan menjadi pembelajar seumur hidup itu adalah harkatnya manusia. Itu ilmu adalah yang akan meningkatkan nilai manusia di dalam konteks apapun. Jadi semoga kolaborasi ke depannya, dan insya Allah saya percaya kalau niat baik itu akan dapat banyak kemudahan. Ini bisa membawa teman-teman untuk bisa kerja barengan, untuk bisa membuat pendidikan Indonesia jadi lebih baik. Bahwa tanggung jawab kita untuk mendidik diri sendiri, mendidik anak-anak di luar sana itu tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawabnya pemerintah aja dan pihak sekolah. Luar biasa sekali. Kalau begitu, Mbak Gina boleh diceritakan kepada teman-teman kira-kira konsepnya akan seperti apa, visi sinematiknya yang akan ditampilkan di layar gitu mungkin? Ini kayak pitching ya. Kalau sebenarnya sih kalau dalam bayangan saya gitu, film ini akan meng-highlight kehidupan dan pemikiran KHD. Dan tapi yang paling saya suka dari pemikiran KHD salah satu ada trikon. Jadi kayak anak itu harus dihajarkan konsisten, kontinu dan konvergen. Jadi bahwa dia itu harus tahu akan budayanya, tapi dia juga bisa mengolahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan dia bisa membawa pemikiran nilai akarnya dia itu ke dalam kehidupan budaya yang lebih tinggi, internasional bahkan modern. Gitu. Itu kenapa tradisional dan highlight. Karena kebayang, kalau saya bayangin filmnya gitu, ini adalah film yang kita bisa lihat seperti film biopik pada umumnya, tapi warna-warnanya seperti banyak film saya akan lebih cheerful, lebih akan ada banyak warna baru yang mungkin kok ada di warna itu ya, di zaman itu ya, tapi itulah Ki Hajar Dewantara. Kita nggak pernah kepikir ada anak bangsawan yang bisa melepaskan jubah kebangsawanannya dan percaya bahwa Indonesia itu akan merdeka, dan untuk itu dia harus setara sama orang-orang di sekitarnya. Dan itu kemudian kenapa dia mengubah namanya. Dan kesetaraan itu, kemerdekaan itu, keluasaan untuk berkarya, berpikir dan mengabsorb pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang saya harapkan dalam kolaborasi ke depannya dengan yang mungkin mudahan yang nggak ketebak ya sama siapa ya. Oke, jadi belum bisa di spill Mbak Gina mungkin untuk casting atau udah di tahap mana dalam developernya? Kamu mau casting? Jadi kalau saya selalu percaya yang namanya sebagai sutradara ya, karakter itu tuh mencari jodohnya. Dan itu pertama. Dan kedua, ketika ini kita bicara sosok seperti Ki Hajar Dewantara, maka orang yang memainkannya juga perlu punya pemikiran yang matang. Karena kalau kita melihat karakter di layar atau di layar sepersekian detik, kita harus percaya kalau dia beneran ada. Nah, jadi dalam saat ini selama proses penulisannya akan ada proses casting biar nanti kita benar-benar bisa yakin bahwa apa yang ada di layar itu adalah proses yang melalui jalur meritokrasi. Jadi nggak cuma karena followersnya banyak, nggak cuma karena dia terkenal, tapi karena emang jati dirinya dia sebagai seorang aktor itu akan optimal kalau dia mendapatkan peran ini gitu. Baik, tadi teman-teman media udah siap banget nyatet nih siapa nama yang keluar gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Gina. Sama-sama. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Salman Aristo sebelum saya akan memberikan 3 kesempatan kepada rekan-rekan media. Untuk Mas Salman Aristo, pertanyaannya adalah, Wahana Kreator Nusantara mendapat kepercayaan dan kesempatan untuk memproduksi film Ki Hajar Dewantara. Apakah ini merupakan
tanggung jawab yang besar bagi Wahana Kreator Nusantara, Mas Salman? Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pertama tentu saja ini sebuah tanggung jawab yang luar biasa sekali. Kami diberi rezeki gitu ya untuk bisa pertama dari mendapatkan idenya saja sudah sebuah rezeki tersendiri gitu. Lalu habis itu mendapat dukungan dari keluarga, dari Kemendikbud, itu juga sudah jalan gitu, seperti mendapat tanda gitu bahwa ini bisa juga insya Allah berjalan dengan baik nantinya. Itu satu. Yang kedua juga sangat luar biasa sekali karena darah yang mengalir di nadinya Wahana Kreator itu pendidikan. Dari hal yang paling personal dulu saja gitu ya. Ini kenapa saya ingin berbagi excitement saya gitu terhadap proyek ini. Saya adalah anak yang dari kecil pengalamannya adalah membantu ibu saya menebalkan nilai-nilai rapat murid-muridnya gitu. Jadi keluarga saya adalah keluarga guru, mulai dari kakek, ibu, tante, om saya semua guru. Cuma saya aja yang waktu itu nggak mau jadi guru. Tapi 10 tahun terakhir ngajar juga gitu di ujungnya. Waktu itu sempat ngomong gitu bahwa kayaknya nggak mau ngajar. Tapi ternyata 10 tahun terakhir begitu masuk membuat wahana penulis pada saat itu sebelum jadi Wahana Kreator, akhirnya saya buka kelas dan akhirnya ngajar juga selama hampir 10 tahun terakhir. Nah, orang-orang yang berkumpul di Wahana Kreator sendiri semuanya latar belakangnya dan sekarang bahkan pekerjaannya adalah kebanyakan dosen. Ada yang memang kuliahnya S1-nya guru gitu, pernah menjadi guru. Jadi kayak ini tuh semacam sebuah jodoh gitu ya, kalau orang Jawa bilang ketemu tutup gitu. Gitu. Iya betul. Jadi kayak kurang ketemu bautnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar jadi tanggung jawab seperti orang menerima mandat, tapi ini juga jadi misi gitu buat jadi Wahana Kreator. Ini adalah salah satu proyek waktu itu ketika pertama kali Gina bilang kepikiran untuk menggarap proyek ini kayak semacam bahwa rasanya ini adalah proyek yang paling tepat menggambarkan Wahana Kreator itu seperti apa. Jadi ini bukan cuma sekedar jawab buat kami, tapi ini jadi semacam kayak visi dan misi yang Wahana Kreator akan bisa banyak tertuang sekali di film hari ini. Baik, harapan Mas Salman Aristo mungkin untuk teman-teman di perfilman dan juga masyarakat terhadap film Ki Hajar Dewantara ini seperti apa, Mas? Iya, harapannya adalah pertama sejarah gitu ya. Kalau kita gagal gitu belajar sejarah, kita akan quote-unquote dikutuk untuk mengulangi berbagai macam kesalahan yang sama. Karena Ibnu Khaldun bilang sejarah itu adalah cerminan masa lalu, panduan pelajaran ini panduan untuk di masa depan gitu. Bayangin aja kalau seumpamanya kita menjadi bangsa yang ahistoris gitu ya, jadi nggak belajar gitu. Nah, sementara Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan, artinya bicara soal tentang belajar gitu. Nah, harapannya adalah ini bisa menjadi bahan refleksi lagi gitu untuk mengingatkan bahwa kita sudah pernah meletakkan sebuah dasar pemikiran pendidikan sebagai pembelajar seumur hidup yang sangat luar biasa sekali sejak dari kita bahkan sebelum merdeka, belum memproklamirkan diri sebagai bangsa. Ada seseorang, ada anak bangsanya sendiri yang sudah mempunyai konsep seperti ini gitu. Apa kita nggak mau, ngapain kita berefleksi mengambil dari yang jauh-jauh gitu. Kita punya sendiri, kita punya modal sendiri, ibaratnya di lubung kita sendiri, di lubung pendidikan kita sendiri, kita punya pemikiran yang seperti ini. Yang paling revolusioner dan sampai hari ini saya di masa rasanya masih sering belum dijalankan dengan sangat baik adalah konsep Ki Hajar soal semua murid, semua guru. Itu kita masih sering melihat bahwa kadang-kadang tadi yang Dina bilang, orang tua kadang-kadang sulit sekali untuk bisa menerima pemikiran anaknya ketika anaknya bilang saya mau jadi A, saya mau jadi B deh. Itu saya pikir itu udah it's so 80s gitu, tapi ternyata sampai sekarang masih gitu. Saya pikir itu angkatan saya aja gitu, saya kecil tahun 80-an gitu, diatur-atur, nanti mulainya kesini ya, ini begini, tapi ternyata sampai hari ini masih gitu. Itu bahkan Ki Hajar Dewantara sudah berbicara seperti itu, semua murid, di satu sisi semua juga guru, pemikiran yang sangat luar biasa sekali sebenarnya. Nah itu yang akan banyak sekali tertuang nanti. Dan itu bisa menjadi, film ini akhirnya bisa menjadi refleksi itu seperti halnya tadi yang saya bilang, itu bisa menjadi cerminan, bisa menjadi alat ajar untuk hari ini dan akan juga untuk di masa depan nanti. Oke, baik. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Mas Salman Aristo dan juga
seluruh panelis yang ada di depan. Dan saat ini saya membuka kesempatan untuk 3 penanya. Boleh, silakan. Ada Mas yang di belakang. Oke, boleh yang depan dulu ya. Kami mohon untuk bangkit berdiri, menyebutkan nama serta instansinya. Selamat sore semuanya, saya Raffi dari netcom.id. Ingin bertanya kepada Mbak Gina, untuk sekarang proses kreatifnya itu udah sejauh apa, udah berapa persen, dan apakah ada target untuk mulai syuting perdananya? Terus yang kedua, kenapa film ini baru digarap sekarang? Apakah ada kendala dari perizinan keluarga atau hal lainnya hingga baru tercetus seperti saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau riset, bahkan dimulai gak sengaja karena itu waktu lagi nyari sekolah yang cocok buat anak gitu. Jadi sebenarnya buku-buku sudah dikumpulkan, terus kemudian kami sudah mewawancarai beberapa pihak mengenai ide pendidikan yang untuk ngecek mana relevan atau enggak. Tapi kemudian kenapa juga ada inisiasi acara ini juga untuk mempercepat proses risetnya, terutama data, dan terutama karena beliau juga dulu sempat dibuang di Belanda. Itu adalah momen yang paling penting untuk melihat pemikiran beliau, jadi kami akan menuju ke sana. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau kenapa sekarang, seperti setiap film tuh ada jalan jodohnya sendiri gitu. Jadi waktu saya bilang, pikiran deh bikin film Ki Hajar Dewantara, judulnya KHD, karena apa Naya ngomong itu tuh tahun ajaran lalu, berarti Juni-Juli 2023 ya Bi ya. Anak saya masuk di kelas 7 sama kelas 10 gitu. Ngomong ke suami gitu, ke Aris, ngomong profesional banget ya kesannya. Ngomong ke bos. Bilang kayak, aku tuh pengen gini deh, bikin berapa hari, oke gitu. Terus ngomong ke Sigit, ke Cida, ke Yana, ke Mas Arif gitu, bilang, oke banget. Dan mereka excited banget karena seperti Aris bilang, emang passionnya tuh pendidikan dan belajar. Dan akhirnya heboh tuh mau dipulang dari kuliah. Terus kayak tiba-tiba kita DM-an ya mau dia, tiba-tiba ngobrol aja gitu nonton ngidul. Terus kayak aku cerita, ya Mot, gue lagi pengen bikin gini-gini. Oke, gue mau. Nah, cepet banget. Terus kemudian dari situ akhirnya ternyata ketemu sama temennya Sigit yang kenal sama keluarga Ki Hajar Dewantara, ngobrol kok langsung nyambung. Ketemu mau dibawa ini ke Kemendikbudristek kok juga langsung nyambung. Jadi emang insya Allah emang udah jodohnya. Mungkin kalau ditanya kenapa sekarang, mungkin kalau kan gitu kan, Allah itu sudah menakdirkan, tapi nunggu waktu yang siap. Mungkin keberuntungan izin ini kalau orang-orang yang terlibat masih belum matang dalam melihat, berpikir, berefleksi sebagai orang tua dan sebagai pendidik, dan kemudian sebagai filmmaker harus meningkatkan skillnya. Mungkin insya Allah ada proses belajarnya yang naik level lagi untuk membawa bicara soal sejarah pendidikan agar kita bisa berefleksi bersama. Baik, terima kasih. Mas sudah terjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya. Selamat sore, saya Adi dari Kompas.com. Saya mau nanya pertama ke Pak Mahendra, untuk Kemendikbudristek sendiri, apakah ada arsip khusus terkait Ki Hajar Dewantara yang nantinya dijadikan referensi untuk riset atau mungkin akan ditampilkan di filmnya? Terus untuk Maudi, di film ini kamu hanya memproduksi atau ikut tampil atau bahkan menjadi soundtracknya? Untuk periode waktu yang diambil tuh bakal dari pas Ki Hajar Dewantara masih atau sudah keluar untuk pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Pertama ditujukan untuk Pak Mahendra, Mbak Maudi, dan juga Mbak Gina. Silahkan Mbak. Ya, karena ya pasti ada lah arsip-arsip kita yang ditulis gitu ya. Justru itu kita berani soal
riset itu karena biar mungkin juga yang ditemukan belum tentu benar juga gitu hasilnya. Jadi ini juga proses pembelajaran ya kan, kadang-kadang tulisan lama perlu juga kita lihat. Tapi moga-moga saya udah melihat kemarin beberapa buku dan hasil yang nanti akan disampaikan ke Mbak Gina gitu ya. Dan tentu Kemendikbud yang lama justru yang Direktorat Sejarah, kemudian Dijen Kebudayaan yang lama itu waktu saya lihat juga ada tulisan-tulisan soal KHD. Nah ini yang, tapi tentu ini kan lebih membahasakan soal KHD tadi, sampai yang ada akan kita serahkan, tapi tentu punya kebebasan dan mengeksplor dari riset itu sendiri yang kita dukung. Jadi tadi kan kayaknya mau ke Belanda gitu contoh, ya kan itu terus ya itu kan bagian dari riset ya. Terus kemudian apa yang jalan dari KHD apa yang bisa berkuat itu juga akan kita dukung. Itu pada intinya sebetulnya apa yang bisa kita perkuat soal riset dan pengembangan narasi akan kita perkuat gitu, dan Kemendikbud posisinya di situ dulu utamanya. Baik, selanjutnya Mbak Maudi. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Sebenarnya gimana ya? Untuk sekarang ini, gitu ya, komitmen aku di film ini sebagai produser, karena kalau dari aku tuh pokoknya film ini harus ada dan harus jadi, gitu ya. Benar-benar ya, amin. Kalau didoakan ya teman-teman. Tapi harapan dan motivasinya tuh seperti itu karena perlu gitu ada cerita ini. Kalau misalnya nanti yang seperti dibahas Mbak Gina juga, menurut aku peran itu yang menemukan pemain, itu karakter yang akhirnya memilih pemainnya siapa. Jadi bukan sebuah rencana, tapi juga apapun untuk filmnya gitu ya. Kalau memang ada peran yang memanggil mungkin, tapi itu bukan sesuatu yang dari awal-awal ini. Pasti kita akan menunggu proses riset, proses pengembangan cerita dan skenario gitu. Kalau dari aku itu tadi yang penting filmnya berjalan dengan lancar. Termasuk untuk original soundtrack ya tadi Pak. Iya, itu kayaknya pembahasan rekamannya Mas ya, kita tunggu. Baik. Mungkin dari Bagina ya. Bagina untuk periodenya penceritaan. Untuk periode penceritaan saya belum bisa jawab karena kalau dalam prosesnya di Wahana Kreator ketika kita bikin skenario ada proses development, terus kemudian ada proses yang kalau buat saya rasanya tuh kayak mempertahankan skripsi sama tesis gitu. Jadi tuh emang menyenangkan gitu karena semua orang akan yang terlibat dalam proses development pengembangan naskah akan men-challenge, menantang pemikiran, argumen, dan kemudian mengecek apakah ini menarik atau enggak. Jadi ketika sebelum melewati masa itu, saya nggak berani jawab apa-apa gitu. Doakan saya lulus ya teman-teman. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, silakan. Cek. Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Virgi dari Void.id. Pengen nanya sih ke Mbak Gina, pengen tahu nih bisa di-spill sedikit untuk pasar penontonnya tuh targetnya siapa. Terus selanjutnya apakah ceritanya nanti akan dibikin mature dan dewasa atau lebih ringan dan bisa masuk ke skala kalangan umum. Terima kasih. Oke. Ini berlangsung pakai topi produser. Yang jelas sih kami akan semua tuh based on data. Maksudnya kami akan alhamdulillah untuk ngecek lagi siapa sih penonton Indonesia yang datang ke bioskop. Dan terutama ketika kita bicara soal bioskop saat ini, dengan penambahan layar di daerah-daerah di second city itu tuh sebenarnya bioskop itu makin terbuka penontonnya. Kalau dulu kita melihat penonton bioskop itu kelas menengah atas, sekarang kelas menengah bawah itu bisa
mendapatkan hiburan, tapi juga sebenarnya kalau buat saya pribadi dan teman-teman Yohana Kreator dan Maudi tentunya ini adalah sebenarnya ruang untuk mendorong orang di era yang cepat ini, sebuah serba digital, semua serba like, comment, share, adalah proses refleksi lebih dalam. Dan nanti kami tentu setelah riset lebih dalam lagi soal Ki Hajar Dewantara, terus ngobrol sama Kemendikbudristek, bicara soal apa sih kepentingan pendidikan saat ini, kita akan memulai lagi untuk bisa masuk ke pasar yang paling urgensinya paling tinggi untuk kita bicara kepada mereka. Apakah misalnya Gen Z karena mereka kan tumbuh menjadi orang-orang yang memimpin bangsa ini, atau jangan-jangan orang tua, atau jangan-jangan harus milih sebenarnya, karena cerita yang menarik itu akan selalu menarik untuk siapapun target penontonnya. Yang pertama, yang kedua apa ya? Kalau saya nonton film saya dan Yohana Kreator, biasa ngelihat benang merah bahwa apapun berat dari isunya selalu bisa disampaikan dengan menarik. Karena bagaimanapun ketika kita nonton itu tuh pertama kali harus terhibur. Setelah terhibur, kita bisa kebawa emosi, baru kemudian pesan-pesan seberat apapun tuh bisa masuk, dan gak harus langsung dijawab atau ditanya pesan moralnya atau gimana, karena kami percaya bahwa penonton itu merdeka untuk merefleksikan pengalamannya, dan cerita itu tumbuh bersama refleksinya sepanjang hidupnya ke depan. Jadi mudah-mudahan ketika bicara soal ide pendidikan soal belajar menjadi pembelajar seumur hidup itu yang tumbuh bersama penonton-penontonnya nanti, yang mudah-mudahan jumlahnya signifikan untuk membantu mendorong Indonesia jauh lebih maju dan berbakti ke bangsa ini. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan. Saya akan memberikan kesempatan terakhir satu pertanyaan lagi. Oke, boleh Mas, silakan, dari tadi sudah. Selamat sore, saya Ervan dari Siaris. Mau bertanya untuk Mbak Gina. Tadi kan bilang nanti filmnya akan syuting di Belanda ya, pengasingan Ki Hajar Dewantara. Apakah nanti akan tampil 3 serangkai, Pak Tolong Susomo dan Louis Dekker gitu ya? Terus untuk Mbak Maudi, apakah nanti setelah film ini selesai akan menjadi produser di film selanjutnya gitu? Misalnya kayak tadi 3 serangkai jadi trilogi pendidikan gitu. Terima kasih. Amin. Jadi sebenarnya kawan produser saya Orchida ini paling nafsu sama 3 serangkai. Dia sudah mikir apakah ini Kelas Saputra atau siapa ini yang main. Tapi tentu kita akan, karena kita bicara soal pemikiran, kita akan cari tulisan beliau Andai Aku Seorang Belanda itu amat sangat signifikan untuk mendorong tumbuhnya dia sebagai seorang karakter. Kalau kata anak Gen Z sekarang character development gitu. Nah tentu itu insya Allah akan ada, dan belum tahu siapa yang main. Kita doakan di Kelas Saputra mau dan cita-citanya Cida tercapai gitu. Tapi yang jelas jadi headline lebaran ini. Jadi sebenarnya kita akan mendorong nge-push itu tuh kayak gini caranya. Tapi yang jelas gitu bahwa yang paling menarik adalah itu paling saya suka sekali pertanyaan ini, karena ketika kita bicara soal satu tokoh pemikiran Indonesia, kita akan melihat betapa banyak sekali pemikir-pemikir Indonesia dan betapa kita kehilangan budaya berpikir itu dan menulis dan saling menggugah dengan sehat, sehingga ada diskursus yang akan bisa memajukan Indonesia ke level pemikiran lebih tinggi dan visi yang lebih jelas atas negara ini. Luar biasa. Selanjutnya pertanyaan buat Mbak Maudi, apakah setelah ini akan Belum mulai loh ini Mas. Saya belum duduk sini. Ya ini sepertinya sebagai proses kuliah lagi gitu ya. Jadi dalam 2 tahun ke depan ini proses produksi film ini ya saya belajar lagi, dan mudah-mudahan dari situ juga bisa menambahkan keterampilan untuk juga memberanikan diri memproduksi film-film lain. Yang jelas sih saya sebenarnya juga udah lama ingin menggabungkan pengalaman saya dan kecintaan saya terhadap film dan juga kecintaan saya terhadap pendidikan gitu. Jadi kesempatan seperti ini tuh meaningful sekali untuk saya, dan harapannya kedepannya bisa melakukan itu terus. Kalau soal trilogi, amin aja dulu ya. Amin, terima kasih sudah diberikan dulu. Terima kasih idenya Mas.
Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk menutup panel discussion ini saya